Presiden Prabowo Subianto perdana menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI. Dalam sidang ini, video capaian kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan perkembangan strategis di berbagai sektor nasional juga turut ditampilkan. Prabowo menyampaikan sejumlah capaian dari program prioritasnya, mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga sekolah rakyat. Selain itu, Prabowo juga menegaskan efisiensi yang telah dilakukannya dengan menyelamatkan 300 triliun rupiah dari APBN yang rawan diselewengkan. Sementara itu, dalam membaca nota keuangan, Presiden membeberkan perlunya keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan. Presiden tegas mengakui adanya perilaku korupsi di setiap bidang dan ini harus diperbaiki. Dengan gaya orasi khas, Prabowo menutup pidatonya dengan keyakinan bahwa Indonesia kuat bukan karena kekayaan elit, tapi karena keberpihakannya pada rakyat. Tim TV One mengabarkan. Merdeka! 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 Terima kasih. Sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. Saudara-saudara, ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Jadi efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar. Ya, Andi Kumala, kalau kita melihat secara keseluruhan ya, sepertinya Presiden Prabowo Subianto ini yang disampaikan ketika berpidato di sidang tahunan MPR nggak jauh beda dengan ketika Pak Presiden Prabowo Subianto masih nyapres. Iya. Janji-janjinya cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, begitu ya. Nggak jauh berbeda begitu, Andi Kumala. Tapi mungkin sudah ada progres dari itu. Betul. Karena ini adalah hari ke-299. Ingat juga, satu lagi genap 300. Iya, dan ini pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto. Apa sih makna yang mau disampaikan dari narasi-narasi dalam isi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto? Langsung saja kita bahas dengan narasumber yang hadir di studio. Saya aja yang kenalin. Silakan. Karena namanya sama. Takutnya saya memperkenalkan diri saya sendiri nanti. Iya, ada Mas Philip J. Vermonte, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Sama-sama, beda nasib aja Andi Kumala. Nasib mana yang lebih beruntung? Oke, selanjutnya ada Prof. Gun-Gun Herianto, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof. Selamat pagi, Bung William. Sehat ya, Prof? Oke, kita tanya kemana dulu ya? Kita tanyakan ke Prof. Gun-Gun dulu. Iya, mungkin testimoni dulu ya. Testimoni apa sih sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kemarin? Iya, saya pikir ini adalah momentum bagus untuk Presiden Prabowo untuk membangun public trust. Karena ini kali pertama ya pidato resmi kenegaraan yang kemudian disampaikan menjelang HUT kemerdekaan. Dan ini bukan hanya menggambarkan situasi hari ini, tapi proyeksi tahun depan. Karena itu bicara postur anggaran, bicara soal goodwill, political will dari seorang presiden. Dan kalau kita bicara soal pidato, ya kita harus memahami dan harus menyisakan ruang skeptis. Oke. Ya karena pidato pasti dibangun dengan intensi untuk memengaruhi kan.
Kalau kita lihat dua aspek, koherensi sama fidelity, itu tentu harus menjadi sebuah kesepahaman di antara kita, Pak. Soal koherensi misalnya kepaduan. Tadi kan disebut ini apa yang disampaikan pada saat kampanye dengan sekarang. Ya memang harus begitu. Iya kan? Kenapa harus begitu? Karena apa yang dijanjikan itu harus dikonfirmasi pada saat kemudian memerintah. Kalau kemudian banyak kekurangannya dari apa yang dijanjikan di masa kampanye, itu menjadi ruang kritik bagi kita sebagai bagian dari warga negara untuk kemudian kita tidak boleh memang selalu happy, harus menyisakan ruang skeptis pada aspek kedua yang disebutkan fidelity. Terkonfirmasi nggak kebenarannya? Misalnya data statistik yang disampaikan itu kan akan di cross check oleh banyak pihak. Pertumbuhan ekonomi misalnya, benarkah lebih dari 5%? Dan reasonableness-nya seperti apa? Nah, ini penting tuh jadi bahan untuk basis dasar kita lebih maju ke depan, berbasis bukti, evidence based. Karena kita nggak bisa kalau kemudian mengkritik juga tanpa basis data. Pemerintah dalam konteks ini juga tidak boleh berbohong dengan data statistik kan, karena akan dikonfirmasi oleh banyak pihak, ekonom, kekuatan sipil. Dan saya meyakini bahwa pada saat pidato disampaikan, sejak saat itu juga terjadi dialektika kan, dan pidato selalu memiliki makna polisemi. Tidak mungkin ditafsiri secara tunggal, akan ada banyak penafsiran, termasuk tafsir yang tidak percaya, termasuk tafsir yang mungkin juga tidak meyakini bahwa data-data itu data-data faktual di lapangan. Nah, Prof, berbicara data kan kita menggarisbawahi 300T yang berhasil diselamatkan. Angka yang cukup besar dan sangat retoris lah untuk sebuah isi pidato. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo dengan menampilkan bahwa sudah menyelamatkan angka 300T itu? Itu kan strategi untuk memudahkan loker kognisi kan. Jadi 300T diselamatkan itu kan akan menjadi semacam setting agenda termasuk dalam konteks perbincangan. Kan akan mudah diingat kan. Pemerintah menyelamatkan 300T. Tetapi kemudian Bung Philip misalnya hari ini harus bisa menjelaskan juga apa yang diselamatkan dari 300T itu. Ya kan? Ini bagian dari diseminator. Karena posisinya Bung Philip sekarang adalah jubir. Selain tadi disebut juru sabar ya. Nah, memang bagusnya itu ada deskripsi lebih rinci. Iya kan? Apa yang diselamatkan? Kemudian bagaimana impact dari penyelamatan itu bagi hajat hidup orang banyak. Tidak berhenti pada kesadaran diskursifnya, tapi juga kesadaran praktisnya. Apa yang kemudian berubah dari penyelamatan itu? Apakah lagi-lagi kembali ke sekelompok kecil orang, atau justru berdampak pada banyak orang? Ini cukup menarik. Apakah kemudian berdampak terhadap banyak orang? Ini yang mungkin akan saya tanyakan ke Pak Philip. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto bisa meyakini masyarakat terkait apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR kemarin? Ya, terima kasih Mas. Saya menghargai apa yang disampaikan oleh Prof. Gun Gun, bahwa sebuah pidato itu kan memang tentu saja sengaja ditujukan ke masyarakat agar masyarakat memahami apa yang sedang dikerjakan. Bahwa ada ruang skeptik, ya itu betul. Itu kan tujuannya pidato, dan pidato kenegaraan ini bukan dalam konteks sistem presidensial kita bukan yang pertama kali. Jadi setiap presiden akan menyampaikan pidato di menjelang 17 Agustus. Kalau di negara lain tuh biasanya disebut State of the Union Address. Jadi presiden memaparkan situasi bacaan pemerintah tentang situasi politik, ekonomi, situasi global, dan tantangan-tantangan pembangunan, dan juga peluang sebetulnya. Nah, yang kemarin disampaikan oleh Presiden Prabowo di depan DPR MPR menceritakan banyak hal sebetulnya, mulai dari dukungan internasional, situasi geopolitik dan pilihan Indonesia apa yang harus dilakukan. Kemudian secara domestik tantangannya apa dan preferensi apa yang dimiliki oleh presiden sebagai presiden terpilih. Kan kita melalui tadi kan dibilang masa kampanye, kemudian ketika memerintah maka mulai menjalankan visi dan misi yang disampaikan ketika pemilihan. Nah, yang kedua, situasi hari ini, bacaan presiden, kan kita harus mengantisipasi berbagai perubahan global, di sisi yang lain menjaga momentum pembangunan Indonesia. Sebelum pandemi, Indonesia sedang tumbuh, dan juga negara-negara, banyak negara lain gitu. Kena pandemi, lalu
ada pertarungan geopolitik dan seterusnya. Tapi kita ingin menjaga momentum ini. Ada program-program yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung. MBG, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, renovasi sekolah-sekolah, gedung-gedung sekolah, dan lain-lain. Ini sekarang pandangannya adalah bagaimana anggaran kemudian harus ditujukan untuk prioritas hari ini, bagaimana menguatkan sumber daya. Ya kan, MBG itu kan bukan sekedar kasih makan gratis di meja makan. Dia intervensi gizi, ada kultur, ada ekonominya juga yang akan tumbuh. Mungkin berbeda dengan kalau kita pembangunan berapa jalanan yang dibangun di sebelah mana gitu. Harus kelihatan kasat mata. Yang dilakukan sekarang lebih banyak investasi. Karena untuk SDM begitu ya investasinya. Investasi, intervensi gizi itu mungkin baru akan kita lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi kalau tidak dikerjakan sekarang, makanya kan targetnya adalah Indonesia Emas 2045 kan begitu. Betul, dan itu kesepakatan kita bersama sejak zaman sebelum pemerintahan Pak Prabowo gitu. Sehingga yang dilakukan ini banyak intervensi. Jadi cara pandang ini yang harus disampaikan oleh Presiden kemarin untuk meyakinkan masyarakat bahwa tentu saja Presiden kemarin mengakui juga di dalam pidato itu bahwa goalnya sudah di-set bahwa intervensi gizi atau khusus soal MBG ya. Sudah di-set, tetapi ada tentu saja ada tantangan-tantangan pelaksanaan dan lain-lain. Kita bereskan bersama, kata Presiden kemarin waktu lagi pidato. Yang ketiga terkait dengan korupsi dan lain-lain. TV One sudah sering menayangkan berita-berita korupsi, kejaksaan melakukan penindakan ini dan itu. Jadi sebetulnya itu masyarakat sudah tahu semua. Presiden merangkum bahwa ada yang bisa diselamatkan. Juga dengan efisiensi misalnya. Kemarin disampaikan oleh Presiden, banyak yang bisa dilakukan, mengefisienkan bagaimana kita bekerja nih, dari sisi birokrasi, dari sisi masyarakat dan lain-lain yang sebetulnya kita bisa alihkan untuk hal-hal yang menjadi prioritas Presiden. Nah itu salah satunya Presiden melakukan efisiensi, menyelamatkan anggaran negara 300T, menyambung dari apa yang dikatakan oleh Prof. Gun. Mungkin Mas Billy bisa mendeskripsikan dari lembaga mana saja sih angka itu bisa tercapai hingga 300T efisiensinya? Kalau yang disampaikan Presiden kemarin, misalnya dari birokrasi ya, perjalanan-perjalanan dinas ke luar negeri yang mungkin tidak efisien. Kemudian dalam nota keuangan negara yang disampaikan oleh Presiden di siang harinya juga mungkin efisiensi di BUMN kita, bagaimana misalnya kemarin disebut secara langsung oleh Presiden ya, BUMN yang merugi mungkin harus mengurangi jumlah komisaris dan seterusnya. Itu banyak sekali yang bisa diselamatkan dari sana. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk menjadi lebih produktif, mengalokasikan anggaran-anggaran yang bisa sebelum ini misalnya. Dari sisi kalau kita lihat ya yang disampaikan postur anggaran tersebut, kita memang Presiden memang menambahkan komponen-komponen untuk menjaga misalnya perlindungan sosial, kemudian MBG, cek kesehatan gratis dan lain-lain, itu kan uangnya harus diambil dari posisi yang lain. Ada perdebatan tentang misalnya di pemerintahan daerah merasa dikurangi dan seterusnya, tetapi sebetulnya yang dikembalikan lewat program-program itu. Kalau pemerintah pusat kan nggak punya rakyat. Rakyat itu kan di daerah. Jadi sebetulnya uang itu dikembalikan. Jadi dikembalikan ke daerah tetapi langsung ke dalam konteks masyarakat lewat program-program sosial itu. Baik, saya juga nanti mau ke Prof. Gun bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto kalau kita melihat di berbagai kesempatan selalu mengumandangkan begitu ya. Berantas korupsi, bahwa kemudian apakah apa yang disampaikan oleh Presiden di pidato kemarin ini juga masih menjadi target prioritas di program Presiden Prabowo Subianto untuk kedepannya seperti itu. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi.
Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Kembali kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Prof. Gun-Gun. Prof, kalau tadi kita menggarisbawahi tentang pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo Subianto kemudian menyebut bahwa direksi BUMN yang akan dipotong tantimnya 40M setahun ini, begitu, kalau tidak setuju mundur. Kemudian dia juga menyindir Jenderal TNI Polri, oknum Jenderal TNI Polri dan juga oknum dari partai, kalau membackingi tambang ilegal maka akan disikat. Gaya komunikasi belak-belakan seperti ini apakah memang efektif untuk membangun citra power gitu seorang pemimpin? Dari sisi komunikasi politik, gaya Pak Prabowo ini dynamic style ya, dynamic style. Dynamic style berbeda dan equalitarian style gayanya Pak Jokowi. Orang dynamic itu biasanya agresivitas verbalnya kerap kali muncul. Jadi pernyataan yang agresif. Dan dalam banyak studi tentang komunikasi politik elit, itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Kalau kemudian CPM-nya atau Communication of Privacy Management-nya itu tidak terkelola dengan baik, bisa negatif. Tapi kalau seperti apa, Prof? Maksud saya begini, tadi kan ada semacam pernyataan yang tegas dan cenderung sebenarnya agresif. Tetapi kalau kemudian turunan dari pernyataan itu tidak jelas ke bawah, karena pernyataan presiden itu harus punya 3 karakter. Pertama official, direktif, otoritatif. Itu pernyataan presiden. Jadi tidak cukup official disampaikan dalam pidato seremonial seperti itu, tapi juga direktif. Jelas nggak tuh arahannya ke bawah? Sehingga kemudian pernyataan tidak hanya tinggal pernyataan, melainkan masih bersayap berkonsekuensi pada membangun sistem. Itu yang paling penting. Sistem pengawasan bagi pengamanan uang negara. Dalam konteks ini APBN dan juga tentu BUMN. Kenapa? Karena otoritas sekarang berada di Prabowo setelah diberi mandat kuasa rakyat tahun 2024. Kalau pernyataan presiden hanya sekedar official tetapi tidak direktif, itu jadi problem, ya kan? Makanya yang paling penting sebenarnya adalah kita melihat misalnya penegakan hukum bidang korupsi. Bagaimana? Apakah membaik atau memburuk? Komitmen untuk membuka ruang kritik, karena kritik adalah cara paling efektif untuk kita tidak terjebak pada persoalan-persoalan lama, yaitu soal yang mungkin juga sering disebut oleh kawan kita, dan Slater, jebakan yang disebut dengan kolusif demokrasi. Nah, demokrasi kolusif itu biasanya terjadi pada saat kita saling mengabaikan pada saat kejahatan ada di depan mata kita, karena sistem membuka ruang untuk itu. Dan akhirnya tahu sama tahu menjadi satu lingkaran kolusi bersama, terutama di lingkar elit. Nah, pernyataan presiden menurut saya pernyataan yang bagus. Itu pernyataan yang bagus. Tetapi apakah kemudian berdampak bagus atau tidak dalam bangunan sistem nanti? Itu terlihat dari bagaimana misalnya komitmen untuk membuka ruang kritik pengawasan dari publik. Jangan sampai misalnya pada saat ada kritik-kritik yang sebenarnya konstruktif ya, Bung Philip, seperti One Piece misalnya kemarin. Tiba-tiba misalnya ada seorang pejabat publik yang kemudian mengatakan ini bertendensi bla 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 bla. Begitu kira-kira. Nah, ini kan contoh bagaimana satu pernyataan presiden itu juga memberi impresi bukan hanya pada publik, tapi juga membangun satu sistem aktif untuk menjaga yang disebut dengan APBN, bahkan juga APBD di daerah-daerah itu aman dari tindakan korupsi. Kalau enggak ya kita berada di Mobius Strips, di pita Mobius. Pita Mobius itu kita ya jalan dari satu titik kembali ke titik yang sama, non-orientable object. Jadi tidak ada akhir dari satu progres yang jauh lebih membaik di masa mendatang. Pak Philip, jadi kalau sedikit merangkum bahwa ini ada positif, ada negatifnya. Pak Prabowo tidak takut ketika kemudian Pak Presiden Prabowo Subianto mengincar elit-elit, justru akan berdampak negatif. Kan pidatonya disampaikan dalam konteks tadi
ini sistem presidensial, kekuasaan eksekutif tertinggi ada di tangan presiden. Dan ada yang lebih mendasar sebetulnya. Pidato kenegaraan setiap tahun yang disampaikan dan kali ini oleh Presiden Prabowo pertama kalinya juga disertai dengan penyampaian nota keuangan di siang harinya. Ya, RAPBN. Jadi ketika pagi menyampaikan situasi yang dihadapi dan prioritas, siangnya disampaikan ini anggaran yang disiapkan dan dirampungkan oleh pemerintah untuk dijalankan 1 tahun ke depan. Konteksnya begini, betul bahwa Presiden terpilih 2024 Februari, dilantik bulan September, lalu dari September 2024 ke sekarang Agustus 2025, itu APBN-nya ditetapkan Agustus 2024. Siapa yang menyusun? Pemerintahan Pak Jokowi. Karena itu apa? Program-program prioritas Presiden belum sepenuhnya atau mungkin tidak terakomodasi dalam APBN 2024 yang berjalan sampai Agustus 2025. Sekarang Presiden kurang lebih menyatakan ini prioritas saya, diulangi lagi di depan DPR, walaupun di masa kampanye sudah disampaikan dan waktu pelantikan sudah disampaikan juga. Ini adalah anggaran untuk mengerjakan apa yang secara konstitusional dimandatkan kepada Presiden dengan prioritas-prioritas yang ditentukan, dipilih, disiapkan, dipikirkan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Karena itu apa? Karena sekarang adalah anggarannya Pak Presiden Prabowo, maka Presiden juga mau memastikan bahwa anggaran yang disiapkan ini jangan diganggu dengan korupsi dan lain-lain. Betul sekali. Karena ada banyak hal-hal yang baru di sana yang membutuhkan anggaran besar. Karena artinya kan mempertaruhkan visi dan misi. Dia harus tercapai. Nah ini siapa yang ingin kemudian ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto? Kalau kita bilang, Pak Presiden kan juga mewarning, menunjuk, tapi kalau kita lihat satu telunjuk, menunjuk, tapi 4 jari ini bisa saja menunjuk kemana? Mungkin menunjuknya 1 ke Gerindra, tapi 4-nya kemana nih? Yang enggak, konteksnya kan pidato di depan, sebetulnya boleh dibilang elit politik. Ya, betul. Pimpinan kelembagaan negara, ada semua, ada menteri, ada anggota DPR, ada ketua partai, parpol begitu ya. Ada pejabat TNI Polri, ada BPK, MK, MA, semuanya ada di sana. Betul. Kurang lebih kan Presiden itu namanya makanya State of the Union Address. Kita semua dalam arti pejabat-pejabat publik. Tidak ada yang khusus begitu ya berarti? Tidak ada yang khusus. Kita semua, Presiden bilang jangan melakukan lagi korupsi. Karena ini ada anggaran yang disiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan. Ya, yang tadi udah disebutkan, ada macam-macam lah. Dan juga situasinya nggak mudah. Dunia sedang kacau balau, mungkin ada perang mempengaruhi ekonomi Indonesia dan seterusnya. Sehingga apa yang kita punya harus dijaga, kan kira-kira gitu. Agar dia tidak mengganggu prioritas-prioritas pembangunan yang sudah diset. Tapi lagi-lagi siapa sih sebenarnya? Apakah memang Presiden Prabowo Subianto ini sudah punya nama-nama siapakah direksi BUMN itu? Siapakah oknum Jenderal TNI dan Polri itu? Dan siapakah dari partai itu? Ya. Kemarin kan yang disampaikan Presiden sebetulnya adalah secara terbuka, jujur bilang bahwa kebiasaan korupsi kita ini sudah merajalela di semua level, di semua aspek kementerian lembaga, dari pusat sampai daerah. Itu sebetulnya yang disampaikan oleh Presiden. Tidak menunjuk orang A atau B atau C, tetapi justru itu pernyataan terbuka. Begini, ada beberapa tahun lalu ada studi World Bank. Biasanya orang itu atau negara itu dia akan berbuat sesuatu ketika seluruh masyarakatnya menyadari persoalannya. Misalnya ketika perang termobilisasi. Persoalan korupsi, semua orang menyadarinya. Tapi World Bank pernah menyampaikan, anehnya adalah tidak pernah ada yang benar-benar bisa memobilisasi orang melawan korupsi. Kan kira-kira gitu. Nah mungkin tadi yang disampaikan oleh Mas Gun-Gun, kali ini pernyataan Presiden lebih tegas bahwa komitmen ditetapkan sama-sama di depan, di dalam gedung DPR MPR, di mana seluruh pimpinan lembaga, menteri dan pejabat-pejabat terpilih lain ada, sehingga itu semacam, oke, ayo kita bereskan soal ini. Karena ini ada anggaran yang dipertaruhkan.
untuk kita ke depan. Kira-kira sebetulnya itu. Jadi nggak menyasar satu atau dua orang atau satu pihak. Oke, tapi bagaimana memastikan Mas, anggaran yang diefisiensi itu misalnya yang 300T tadi akan dipakai untuk program-program yang langsung menyentuh rakyat seperti MBG, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, justru tidak membuka celah untuk korupsi lainnya? Kemarin pidato sampaikan, ini hari pertama kita kawal sama-sama. Kan yang diminta Presiden gitu, kita kawal sama-sama 1 tahun ke depan melaksanakannya. Tetapi yang jelas bahwa satu, usaha-usaha perbaikan terus-menerus dilakukan. Misalnya kan ada mekanisme macam-macam, ada rapat terbatas kabinet, ada rapat kabinet, ada lembaga-lembaga yang memang ditujukan untuk mengawasi jalannya proses-proses pembangunan, ada lembaga anti korupsi, ada KPK, ada BPK, ada Kejaksaan Agung. Jadi ini dalam konteks semua orkestrasi untuk memastikan 1 tahun ke depan anggaran yang sudah ditetapkan ini, yang sudah diselamatkan, betul-betul memang bisa dialokasikan untuk program-program yang sudah direncanakan. Kan permintaannya begitu. Dan di siang hari ketika nota keuangan, Ibu Ketua DPR, Ibu Puan kan juga menyampaikan secara terbuka. Kami mohon izin dengan segala hormat, misalnya yang disampaikan Bu Puan ya, dengan tetap menjaga martabat, saling menghormati. DPR juga menyatakan bahwa akan ikut mengawal dan mengakui bahwa apa yang diprogramkan itu disepakati bersama, programnya dikatakan baik, bagus, dan seterusnya, tetapi DPR tetap akan berkomitmen. Di dalam DPR juga ada partai-partai koalisi pemerintah. Jadi kan ini kita harus lihatnya sebagai sebuah sistem. Begitu. Kita mau ke Prof. Gunggun, mungkin sedikit Prof. Gunggun, bagaimana kemudian ada target, ada konsekuensi, melihat dari hasil dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti apa? Iya, apa yang sudah disampaikan itu kan tidak bisa ditarik ulang kan. Betul. Itu konsekuensi dari sebuah pernyataan publik. Dan Presiden, menurut saya dalam konteks ini Presiden Prabowo, itu pasti akan dievaluasi oleh banyak pihak. Termasuk kita, termasuk media. Maka dari sejak pidato ini sampai pidato tahun depan, itu progresnya akan dipantau. Nah, apakah kemudian akan menguatkan kredibilitas, reputasi kepemimpinan Pak Prabowo? Kita juga tidak bisa jumping conclusion, tidak bisa menyimpulkan hari ini. Kita lihat nanti tahun depan, pada saat pidato lagi 16 atau 15 Agustus tahun depan, seperti apa? Dan ini adalah pertaruhan kali pertama Presiden Prabowo. Karena ini nota keuangan yang kemudian jadi proyeksi kepemimpinan Prabowo secara optimal. Karena kalau tahun lalu kan masih Pak Jokowi. Tahun ini adalah eranya Pak Prabowo full. Sehingga kemudian political will, terutama dalam konteks politik anggaran, itu akan terlihat seperti apa. Dan punya konsekuensi, kalau ditanya konsekuensi, pada public trust. Nah, itu kan juga akan dievaluasi oleh beragam lembaga survei, ya kan? Meskipun tentu kita harus juga selektif dalam membaca hasil survei. Tapi penerawangan Prof. Gunggun kira-kira akan meningkatkan public trust atau sebaliknya, Prof? Ya, kita selalu membangun optimisme bahwa kalau kita selalu berada dalam ruang skeptis tanpa bukti, tanpa data, itu juga keliru. Ya. Tapi dengan melihat Prabowo Subianto juga Pak Presiden sudah berhasil artinya ciptakan suatu koalisi yang cukup kuat dari segi politik, seperti apa keyakinan dari Pak Presiden, Pak Philip? Komitmen politiknya kan kuat, dan yang dilakukan adalah program-program yang tentu saja melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan, tetapi juga seorang presiden terpilih, apakah itu Pak Prabowo, Pak Jokowi, atau Pak SBY, tentu punya preferensi-preferensi cara memandang bagaimana sebetulnya kita mencapai tujuan Indonesia kan gitu. Dan ini jangan lupa juga bahwa kemarin saya kira pidatonya diawali dengan mengakui bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah di atas apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya di Indonesia. Gitu. Semuanya jadi, disebutkan. Semua disebut, tidak ada yang dinegasi dalam konteks itu. Artinya apa? Setiap presiden punya prioritas dan sama-sama diketahui bahwa tujuannya sama, bagaimana membawa kesejahteraan. Dan karena itu program yang sudah berjalan tentu saja yang basic, education, pendidikan, dan lain-lain itu kan berjalan. Lalu ditambahkan sekarang lewat program-program tadi yang program hasil terbaik cepat lah dalam konteks Asta Cita ya. Itu elemen yang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo, bukan berarti yang lain kan ditinggalkan, enggak juga. Cuma sekarang
bagaimana orientasi preferensi dan harus dialokasikan dalam anggaran. Nggak bisa hanya mengatakan bahwa prioritasnya A tetapi tidak tercermin dalam anggaran. Dan kemarin yang disampaikan adalah memperlihatkan bahwa prioritas dan komitmen yang dibuat oleh Presiden dalam kabinetnya, Kabinet Merah Putih, itu dianggarkan. Yang tadi disampaikan oleh Prof. Gun-Gun, saya setuju bahwa memang ini adalah, makanya Presiden tegas sekali, ini prioritas kepemerintahan saat ini 1 tahun ke depan, dan ini anggarannya tentu saja punya keharusan untuk menjaga agar anggarannya betul-betul bisa digunakan untuk proses-proses dan prioritas yang ditetapkan. Ya, tentunya kita berharap bagaimana 2 jempol ya Andi Kumala yang sudah diberikan tuh Standing applause. Standing applause ini bisa berdampak baik untuk 1 tahun ke depan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Philip untuk waktunya bagi Prof. Gun-Gun, waktunya untuk pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.